Jadi kalau kita sudah memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya hidup yang barokah itu. Umur yang barokah, usia yang barokah. Ya. Barokah itu karena kita mengenal akan Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, baru kita tahu yang barokah itu, yang akan menjadi rahmatan fil alamin, itu yang nur itu. Yang menjadi rahmatan lil alamin juga nur itu. Jadi dah zahir batin, Bapak Ibu. Inilah yang kita mantapkan pemahaman kita sebelum habisnya usia umur kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal akan aku di dunia, pasti dia sudah tidak mengenal aku nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan Allah, wa adalun sabila. Dalam keadaan buta yang tersesat yang sangat jauh, kata Tuhan. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, kita mencoba kembali untuk menelusuri, memahami dan mengkaji bagaimana cara kita berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Allah katakan di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi, ya, ayat 110. Ini ayatnya Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu mesti hafal ayat yang pendek ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Dan terjemah, faman kana, maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang ada keinginan. Jadi siapa yang ada keinginan, kemauan, ya, yang kuat liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal amalan solihah, amal yang soleh, wala yusrik, dan janganlah ia mempersekutukan bi ibadati rabbihi ahada, dalam melakukan ibadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin liqa, kita ingin berjumpa, kita ingin bersua dengan Allah, ya, mesti ada harapan yang kuat di dalam diri, ya. Karena ini yang dikatakan oleh Nabi, ya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang telah kuat keinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kuat keinginannya untuk berjumpa dengan hambanya. Wa man lam yuhibbi liqa Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu. Siapa yang tidak ada keinginan yang kuat untuk bersua dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan hambanya. Jadi kita tunjukkan dulu rojak kita itu. Kita tunjukkan dulu kemauan dan keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan dirinya. Pasti Allah bersegera memperkenalkan dirinya kepada diri kita ini. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menemui Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk menemui, membukakan rahasia dirinya kepada kita ini. Jadi tunjukkan dahulu, ya, bukti cinta kita, Allah juga akan tunjukkan pula bukti cintanya kepada kita ini. Jadi siapa yang betul-betul harap, siapa yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan, jalannya kata Allah, fal ya'mal amala sholihah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh. Jadi yang dikatakan amal soleh itu yang mana Bapak Ibu?
Yang dikatakan namanya amal soleh itu suatu amal yang mampu menghantarkan dirinya sampai berjumpa Tuhan. Itu amal soleh itu. Ya. Nah, sekarang mana yang dikatakan syarat daripada amal soleh? Nah, ini mesti pahami. Kalau kurang syarat dari 3 hal ini, itu amal salah Bapak Ibu. Nah, syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama syaratnya adalah ma'rifat. Syaratnya ma'rifat. Apa arti ma'rifat Bapak Ibu? Mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Syaratnya mengenal Allah dulu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan namanya amal soleh, amal salah baru. Karena Allah inilah ruhnya ibadah. Allah itulah ruhnya amal. Allah itulah orientasi dari segala amal. Allah itulah tujuan akhir dari segala amal soleh. Nah, kenal dulu Allah. Mengenal Allah itu Bapak Ibu, ya, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi betul-betul sampai kita kepada pengenalan diri yang punya nama. Sebabnya apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Tak berpisah ya Bapak Ibu. Ya. Jadi disebut namanya, nyata wujudnya. Maka ketika kita mengenal Allah, sebut Allah. Coba sebut Allah. Yang mana orangnya? Ini yang perlu dipahami. Jadi Allah itu bukan hanya sebatas sebutan. Kalau Allah hanya sebatas sebutan, sebutan Allah itu bukanlah Allah. Itu lafzul jalalah namanya. Lafzul jalalah itu namanya lafaz Allah. Ya, jadi Allah itu tidak bisa ditulis. Ini kan ditulis tadi ini. Allah itu tidak bisa ditulis. Kalau ditulis bukan Allah. Apa namanya? Tulisan Allah namanya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita, supaya kita menemui Allah itu betul-betul yang kita temui Allah yang sebenarnya. Kalau tidak, wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia ingin berjumpa dengan aku, dia ingin menemui dengan aku, dia ingin taat kepada aku, dia ingin memuji dan menyembah aku. Tapi sayang kata Allah, yang ditemuinya itu bukanlah diriku, yang ditemuinya itu adalah lafaz Allah. Yang ditemuinya nama Tuhan, bukan Tuhan. Ini yang dikatakan Allah itu buta. Siapa yang buta mengenal akan diriku, maka seluruh amal ibadahnya itu tertolak. Ini yang Allah katakan, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah asma, tidak menyembah diri yang punya asma, itu adalah sesuatu yang buta, sesuatu yang terhijab, sesuatu yang tidak mengenal. Itu tersesat yang jauh itu. Ulaika fi dolalim ba'id. Mereka telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, kata Tuhan. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu wajib dipelajari. Jadi kalau kita tidak mau mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, maka ibadah kita selamanya ini ya basi. Diberi Allah kita umur 60 tahun, 70 tahun. 60 dan 70 tahun itu kita disebut ahli ibadah, disebut ahli sujud, tapi kita tak mengenal, maka ibadah kita 60 sampai 70 tahun itu hampa dan sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum. Sirna ibadahnya, hapus. Nah, letak hapusnya itu karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka Allah katakan diri yang menyandingkan itu dengan aku katakan dirinya itu najis. Najis itu kotor.
Nah, najis itu kotor. Letak kotornya, letak najisnya itu ada keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Nah, itu udah mengambil hak Allah itu. Sudah merampok dan merampas hak Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita merampok dan merampas hak Tuhan itu pada diri kita ini. Ya. Jadi kenalilah Tuhan itu. Sampai tidak lagi terlihat akan diri kita. Kenali Tuhan sampai tidak lagi terlihat akan diri. Tapi kalau kita mengatakan kita kenal Tuhan, tapi masih tertilik diri, masih nampak diri kita, masih nampak wujud kita, berarti masih najis juga dia. Belum mengenal namanya, baru sebatas ucapan telah mengenal. Tetapi kata Allah, mereka sudah tertipu dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, tertipu dengan diri sendiri. Ya, kan sangat hal yang jahil kali itu, Bapak Ibu. Masa tertipu dengan diri sendiri? Nah, makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri, nah, serahkanlah diri kita ini seutuhnya, sebulat-bulatnya, sesempurna-sempurnanya kepada Allah. Sehingga kita mengenal Allah itu betul-betul utuh, zahir dan batin. Jadi mengenal Allah itu utuh secara zahir dan batin. Itu wajib mengenal Tuhan. Lalu bagaimana jalan mengenal Tuhan? Jalan mengenal Tuhan itu dengan jalan mengenal akan dirinya. Kalau mengenal diri kita ada jelasnya ada. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan diri yang tidak ada gitu, dengan diri yang tidak wujud. Jadi mengenal diri Tuhan itu dengan diri Tuhan. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan karena diri Tuhan. Nah, begitu juga Abu Bakar mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku lihat Tuhan itu dengan diri Tuhan juga. Jadi untuk mengenal Tuhan tidak bisa mengenal akan diri kita. Untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan jalan mengenal akan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Apa artinya nih? Man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal ya kan Tuhannya. Jadi nyanya itu mengenal dirinya Tuhan, Bapak Ibu. Siapa yang kenal diri Tuhan, pasti dia kenal Tuhan. Siapa yang tidak kenal diri Tuhan, ya tidak kenal dengan Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan itu kenali dirinya dulu. Yang mana yang dirinya? Dirinya Tuhan itu, ya, inilah yang disebut namanya Muhammad. Jadi diri Tuhan itu Muhammad. Ya, Muhammad itu rupanya, Muhammad itu wujudnya. Ya. Jadi siapa yang sudah mengenal Muhammad, pasti dia mengenal Tuhan. Karena Muhammad itulah wujud dan rupa diri Tuhan. Sekarang yang dikatakan Muhammad itu yang mana? Yang diri Muhammad itu yang mana? Diri Muhammad itu Bapak Ibu sudah menjadi sekalian alam. Nih, Muhammad ini, diri Muhammad sudah menjadi sekalian alam. Sekalian alam ini Muhammad namanya. Kesempurnaan memandang wujud diri Allah pada Muhammad itu, pada sekalian alam, memandangnya kepada insan. Memandangnya kepada insan.
Yang insan itulah kesempurnaan memandangnya alam. Nyata dia insan itu berupa tubuh dan berupa ruh. Ya Pak Ibu. Jadi yang insan itu, yang ini, yang diri Bapak Ibu, itu yang dikatakan insan, ya, yang sudah berupa tubuh zahirnya, yang sudah berupa ruh batinnya. Jadi yang sudah berupa tubuh dan ruh zahir dan batinnya yang disebut insan. Insan inilah yang dikatakan namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu sudah sempurna lah pada diri Bapak Ibu. Ya, nyata dia pada insan. Maka siapa yang mengenal insan? Pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang dah kenal Muhammad, sudah dipastikan faqad arafa rabbahu. Dia sudah pasti mengenal akan Tuhannya. Karena Muhammad dengan Tuhan itu tidak berpisah, Bapak Ibu. Muhammad dengan Tuhan itu esa. Ya. Tanda esanya, dia itu wujud. Ya, nggak bisa dipisah ceraikan namanya. Jadi dikatakan Allah namaku, Muhammad rupaku, Muhammad wujudku. Sedangkan insan rahasiaku, aku yang menanggungnya sendiri. Menanggung itu maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang Allah itu. Menanggung ini maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al itulah ya yang nyatanya Tuhan pada insan yang disebut namanya Muhammad sebagai rupa aku Tuhan. Jadi memang meniliknya adalah kepada diri sendiri. Walaupun meniliknya kepada diri sendiri, kata Ustaz, diri sendiri bukanlah tajalli diri kita. Ya, diri kita ini bukanlah tajalli diri kita sendiri. Tapi diri kita ini tajalli daripada diri Tuhan. Makanya dikatakan oleh Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bersua dengan Tuhan, lalu dia ingin mencari Tuhan itu di luar dari dirinya, ia tidak akan pernah bisa berjumpa, Bapak Ibu. Tak akan bisa bertemu. Untuk berjumpa dengan aku, kata Allah, temuilah akan diriku. Diriku sudah nyata pada dirimu. Dirimu itulah aku, kata Allah. Begitu Allah itu betul-betul hampir. Hampir itu yang nggak bisa berjarak, Bapak Ibu. Udah dekat, udah terpatri namanya itu. Ya, ibarat kain dengan baju. Kalau kain sudah jadi baju, Bapak Ibu, perlukah baju mencari kain lagi? Kenapa tidak perlu lagi? Ya karena baju itulah yang kain itu yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau Allah ya, sudah nyata pada Muhammad, perlukah Muhammad itu mencari Allah lagi? Tidak. Kenapa? Karena Muhammad itu, Muhammad itu yang rupa Allah, Muhammad itu yang wujud Allah, Muhammad itu yang diri Allah. Kan esa dia, Bapak Ibu. Baju dengan kain kan esanya. Jadi pandang baju, nyata kain. Pandang Muhammad, nyata Allah. Begitu kita memandang Allah itu pada diri seorang. Karena diri seorang ini ya tiada lain daripada dirinya sendiri. Ya, diri kita ini tiada lain dirinya sendiri, bukan diri kita, bukan kenyataan kita. Itu yang dipegang dulu di dalam itikad kita itu. Ya, sampai tidak terlihat akan diri itu maksudnya. Jadi ini dilatih Bapak Ibu. Nah, kalau tidak dilatih-latih, hanya sekedar ucap-ucap, tidak diresep-resapi,
Anyi juga biko tibonya. Ya. Jadi mengenalnya itu betul-betul sempurna zahir dan batin dia. Ya. Kalau udah sempurna kita mengenalnya zahir dan batin, insya Allah itu. Ya, jawabannya insya Allah. Insya Allah itu pasti. Selamat dunia sampai akhirat. Nah, kita kan dalam hal belajar mengaji ini Bapak Ibu yang kita cari apa sebenarnya? Ilmu kebal, karomah, mukjizat, maunah. Apa yang mau dicari? Ya, kita mengenal Allah. Ya, tujuannya itu apa? Sukses, jaya, ridhonya. Jadi kita belajar ilmu Tuhan, bagaimana kita selamat. Ya, ya, belajar ilmu Tuhan itu bagaimana selamat. Nah, selamat itu bahasa Arabnya apa tuh? Rumah makan. Islam. Nah, jadi kita belajar tuh mencari selamat. Selamat di Islam. Nah, ini Islam. Nah. Aslama yuslimu islaman. Artinya Islam itu selamat. Nah, kapan Islam itu yang dikatakan selamat? Nah, kita lihat Islam itu ada berapa hurufnya tuh, Ibu-ibu? 5. Ya, pertama apa hurufnya? Alif. 2 apa? Sin. Apa? Lam. Apa lagi? Mim. Lihat. Kapan kita dikatakan selamat pada saat kita Islam itu? Nah, lihat. Alif. Nah, alif ini maknanya Allah. Sin maknanya salamun. Lam maknanya la ilaha illallah. Mim maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi yang dikatakan Islam itu Allah, salamun, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, maknanya Allah menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kulimah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang sudah berada dalam kuliman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang selamat. Apa maksudnya tuh? Berada dalam kuliman la ilaha illallah adalah orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri surang-surang. Mengenal Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Itulah yang dikatakan Islam, itu yang dikatakan selamat. Itu yang dikatakan diri yang berkelima. Diri yang sudah memahami, diri yang sudah menyadari, diri yang sudah mengenal bahwa Allah dan Muhammad itu adalah diri sendiri. Ini yang rupanya. Jadi la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan. Allah, yang mana yang Allah itu? Muhammad Rasulullah. Nah, itu dia tuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kan nama. Yang mana orangnya? Muhammad Rasulullah. Itu Isa dia. Ya, jadi Muhammad itu tubuhnya. La ilaha illallah itu ruhnya. Itu yang dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh, Muhammad itu jasad. Jadi tak perlu Bapak Ibu lagi mencari Allah dan Muhammad dan nyata. Ya, nyata dia pada tubuh, nyata dia pada ruh, zahir dan batin. Nah, itu aja. Jadi mengenal Allah zahir dan batin. Zahirnya Allah sudah berupa apa? Zahirnya Allah sudah berupa tubuh. Siapa namanya? Nah, batinnya Allah sudah berupa apa? Sudah berupa ruh. Ya, sempurna tuh. Ini yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, ini orangnya. Jadi la ilaha illallah itu bukan lafaz. Ya, la ilaha illallah itu bukan ucapan. La ilaha illallah itu bukan sebutan. Jadi bukan lafaz, bukan ucapan. Tapi paham dan mengerti diri kita bahwa yang la ilaha illallah itu tidak lain, itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu dia sebenarnya.
Barulah disebut namanya Islam itu selamat. Nah, jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, bagaimana ilmu yang bisa selamat. Nah, jadi kalau ingin selamat, serahkanlah keakuan diri kita itu. Jangan merasa ada hak kita di situ. Ya, jangan ada hak kita di diri kita ini. Karena diri kita bukan hak kita. Diri kita ini haknya Allah. Nah, itu. Nah, kalau diri ini adalah haknya Allah, maka siapa yang diri kita ini? Ya dirinya ini, ya Allah itu sendiri. Tak ada diri kita lagi yang berbuat di situ, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Nah, ya, setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Kalaulah tubuh ini nampak perbuatannya, maka yang berbuat pada tubuh itu kelihatan pada ruh. Nah, itu dia. Nah, tubuh itu namanya Muhammad, ruh itulah yang Allah. Jadi satu dia. Ya, enggak berpisah Allah dengan Muhammad, tak bercerai Muhammad dengan Allah. Nah, ini yang disebut amal soleh. Ya. Jadi enggak perlu Bapak Ibu membayang-bayangkan Tuhan gitu. Ya, kalau dibayangkan itu bukan Tuhan namanya. Ya. Mengimajinasikan Tuhan tidak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bersua namanya. Ini makrifat, ini yang pertama, mesti kenal dulu supaya nanti ibadahnya itu nikmat. Ya, jadi bukan dinikmat-nikmati, betul-betul nikmat. Kalau menikmati itu lah beda, itu lah 2 kali itu. Nah. Yang kedua,